Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nurazari Putri dengan NIM 202205300099. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan identitas media dan masyarakat, khalayak dalam media dan pop culture dengan mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Langsung saja, yang pertama ada definisi terkait identitas. Menurut psikologis yang berasal dari Jerman yaitu Erikson pada tahun 1968, identitas diri merupakan sebuah kondisi psikologis yang melibatkan penerimaan terhadap diri sendiri dengan tujuan yang mengarahkan kehidupan serta keyakinan mempengaruhi pertimbangan individu dalam berbagai hal. Identitas merupakan sebuah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Identitas diri dipandang sebagai sebuah kesadaran diri untuk membantu individu mengenali keunikan yang ada pada diri mereka sendiri, peran, komitmen, dan tujuan hidup mereka. Identitas ini berperan sebagai hal yang penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mental mereka. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait diskriminasi. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait diskriminasi itu apa, sebelum saya memberikan contoh yang pernah saya alami. Diskriminasi, perilaku menolak, membedakan, atau membatasi yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok berdasarkan ciri khas seperti ras, warna, bentuk, jenis, bangsa, serta agama. Tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan seseorang atau kelompok dalam mendapatkan sumber daya. Jenis diskriminasi menurut Liliweri pada tahun 2005 secara umum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, secara langsung, tindakan membatasi suatu wilayah tertentu seperti pemukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan sebagainya juga terjadi manakala pengambilan keputusan diarahkan oleh prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. Yang kedua, ada diskriminasi tidak langsung melalui penciptaan kebijakan yang menghalangi ras tertentu untuk berhubungan secara bebas dengan kelompok atau ras lainnya. Aturan atau prosedur yang mereka jalani mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Fultoni pada tahun 2009, berdasarkan diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diskriminasi berdasarkan suku, ras, dan agama atau keyakinan. Yang kedua, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Yang ketiga, diskriminasi terhadap penyandang cacat. Contohnya, penyandang cacat dianggap sakit dan tidak diterima bekerja di instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, ada diskriminasi karena kasta sosial. Contohnya di India, kasta paling rendah dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan atau dimarginalkan sehingga kurang memiliki akses untuk menikmati hak asasinya. Pasti setiap orang pernah mengalami diskriminasi di dalam masyarakat ataupun keluarganya terkait fisik dan minatnya. Yang saya alami terkait fisik, dapat dilihat langsung bahwasannya pipi saya lumayan cabi dan badan saya sedikit berisi. Di masyarakat sendiri, selalu menganggap wanita cantik itu harus selalu tinggi, putih, kurus. Jika ada di antara ketiga hal tersebut tidak memenuhi standar kecantikan masyarakat, maka masyarakat akan menganggap bahwasannya wanita itu tidak cantik. Diskriminasi kedua yang pernah saya alami berada di lingkungan keluarga saya sendiri. Saya merupakan cucu pertama perempuan di kedua keluarga orang tua saya, yang dimana mereka tuh menganggap bahwasannya cucu pertama perempuan harus kuat, tidak boleh mengeluh, dan harus menjadi contoh bagi cucu-cucunya lainnya atau adik-adik saya.
Padahal cucu perempuan pertama juga manusia yang dimana saya itu juga bisa merasakan capek, sedih, bahkan lelah. Selanjutnya ada media mengkonstruksi identitas. Yang pertama, media membantu dalam menggambarkan dan menjelaskan identitas individu. Yang kedua, ada media membantu mendorong dan mengkonstruksi identitas dalam setiap individu. Konstruksi identitas dapat dilakukan melalui beragam foto yang diunggah atau diupload, berupa foto diri, teman, keluarga, tokoh, tulisan yang dibuat, dirujuk, dikomentari, link yang dapat diakses, tempat yang dikunjungi, kegiatan yang dilakukan atau diikuti. Konstruksi identitas melalui media sosial dilakukan oleh narasumber melalui berbagai bentuk, baik menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Tulisan yang dapat mengkonstruksi identitas seseorang pengguna media sosial, misal melalui nama yang digunakan, informasi atau isi yang dimuat seperti berbagai tulisan berupa status, tweets, notes, komentar, cerita, dan berbagai artikel terkait dengan isu yang diamati atau dianggap penting oleh narasumber. Di slide selanjutnya ada sudut pandang dalam menganalisis media. Ada dua, yaitu transmissional view dan meaning based. Transmissional view ini berfokus pada bagaimana media mengirimkan pesan atau sebuah informasi kepada audiens tanpa terlalu mempertimbangkan peran audiens dalam menerima atau mengaplikasikannya. Yang kedua ada meaning based, yaitu sudut pandang meaning based melibatkan penelitian dan pemahaman lebih lanjut terkait bagaimana audiens mengaplikasikannya, memberikan makna, dan berpartisipasi secara aktif dalam sebuah proses. Selanjutnya ada peta kajian khalayak dan tipe khalayak. Khalayak merupakan suatu kelompok yang ada dalam masyarakat, contohnya audiens, penonton, dan lain-lain. Khalayak ini biasanya disebut dengan istilah penerima, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audiens, decoder, atau komunikan. Khalayak adalah salah satu unsur dari proses komunikasi. Oleh karena itu, khalayak tidak boleh diabaikan sebab berhasil tidaknya suatu proses komunikasi sangat ditentukan oleh khalayak. Tipe khalayak ini ada 3. Yang pertama, audiens massa. Merupakan kelompok yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua ada audiens khusus. Merupakan sebuah individu-individu yang memiliki sebuah ketertarikan yang sama. Dan yang terakhir ada audiens individu. Merupakan individu yang akan menjadi sebuah audiens kelompok. Di slide selanjutnya ada tipe teori khalayak. Tipe teori ini ada 5. Yang pertama, hypodermic needle effect. Teori pertama ini sering disebut dengan teori peluru. Seorang komunikator dapat menembakkan peluru komunikasi kepada khalayak yang pasif. Yang kedua ada cultivation theory. Teori ini merupakan salah satu teori inti dari media effect. Menurut teori tersebut, orang yang sering menonton televisi lebih cenderung akan terpengaruh oleh pesan-pesan dari dunia pertelevisian. Dan yang terakhir dari slide ini ada two-step flow. Merupakan perpaduan antara model komunikasi 1 tahap, one-step flow, dengan model 2 tahap, two-step flow. Dalam model komunikasi 1 tahap, pesan yang disampaikan secara langsung oleh media kepada khalayak. Di slide selanjutnya ada teori keempat, yaitu reception theory. Teori ini menekankan pada peran pembaca atau khalayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesan. Dan tipe teori yang terakhir ada use and gratification theory. Teori ini meriset mengenai asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lainnya. Hal tersebut yang membawa pada pola serangan media yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan lain.
Slide berikutnya ada popular culture. Menurut Haryanto pada tahun 2012, budaya pop adalah produk masyarakat di mana kegiatan pemaknaan dan hasilnya ditampilkan dalam jumlah besar, serta sering dibantu dengan teknologi distribusi sehingga gampang untuk dijangkau oleh khalayak atau masyarakat. Popular culture atau budaya populer mengacu pada kepercayaan, praktek-praktek, dan objek yang menyatu dalam kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini termasuk kepercayaan adat, praktek-praktek, dan objek yang diproduksi dari pusat, komersial, dan politik. Jadi, pada kata populer yang sering disingkat pop, mengandung arti dikenal dan disukai oleh orang banyak atau umum. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami, orang banyak, disukai dan dikagumi oleh orang umum. Menurut Subandi, bahwa budaya pop adalah budaya yang berasal dari rakyat. Melalui pendekatan yang beranggapan bahwa budaya pop adalah sesuatu yang diterapkan pada rakyat dari atas. Budaya pop adalah budaya otentik rakyat. Budaya pop, seperti halnya budaya daerah, merupakan dari rakyat untuk rakyat. Popular culture atau sering disebut dengan budaya pop mulai mendapatkan tempat dalam kehidupan manusia Indonesia. Dominic Strinati mendefinisikan budaya pop ini sebagai lokasi pertarungan di mana banyak dari makna ini, pertarungan kekuasaan atas makna yang terbentuk dan beredar di masyarakat, ditentukan dan diperdebatkan. Budaya pop merupakan budaya pertarungan makna di mana segala macam makna bertarung memperebutkan hati masyarakat, dan sekarang ini model praktis dan pemikiran pragmatis mulai berkembang dalam pertempuran makna itu. Budaya pop ini sering disilakan dengan budaya McDonald atau budaya MTV. Kepraktisan pragmatisme dalam pola kehidupan menjadi salah satu ciri khasnya. Selanjutnya ada perkembangan popular culture, mempengaruhi dari budaya pop karena budaya ini menjanjikan individu dalam sebuah kebebasan berkreasi, menuangkan kekreativitasannya hingga menjadi suatu individu yang terkenal dan menjadi mikroselebritas. Salah satu contohnya adalah budaya hiburan. Budaya hiburan merupakan ciri yang utama dari budaya populer ini, di mana segala sesuatu harus bersifat menghibur. Pendidikan harus menghibur supaya tidak membosankan. Maka muncullah edutainment. Olahraga harus menghibur, maka muncullah sportainment. Informasi dan berita juga harus menghibur, maka muncullah infotainment. Bahkan muncul juga religiontainment, yang dimana agama sebagai sebuah hiburan. Akibat perkawinan agama dan budaya populer, hal ini dapat dilihat sangat jelas khususnya ketika mendekati hari raya keagamaan tertentu. Bahkan khotbah dan ibadah harus menghibur jamaah supaya jamaah merasa betah. Bisnis hiburan merupakan bisnis yang menjanjikan pada masa seperti saat ini. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait identitas media dan masyarakat, khalayak dalam media, dan pop culture. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.